Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahma Ramadhani. Saya di kelas 10 MPLB 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kehidupan dan hasil budaya masa praksara di Indonesia. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Masa Arkeozoikum berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Bumi masih seperti bola panas dan belum ada kehidupan. Masa Paleozoikum berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun lalu. Suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel satu. Masa Mesozoikum berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun lalu. Suhu bumi sudah semakin stabil dan mulai bermunculan hewan raksasa seperti dinosaurus. Masa Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu. Masa ini terbagi menjadi dua, yakni glasial dan interglasial. Masa Holosen. Pada masa ini mulai bermunculan pulau-pulau baru, termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembangnya kehidupan manusia purba. Menurut Charles Darwin, semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu. Manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme teori evolusi. Adanya manusia modern atau Homo sapiens seperti sekarang berkembang dari jenis primata, Anthropoida, dan Hominidae atau bangsa kera dan simpanse. Teori ini menggolongkan manusia ke dalam bangsa ordo atau primata, yaitu kelompok mamalia yang termasuk mamalia prosimia, monyet, dan kera. Masa praksara. Masa praksara dalam bahasa Inggris disebut prehistorik, yang dimana pre artinya sebelum, historik artinya sejarah. Jadi prehistorik adalah sebelum masa sejarah. Masa praksara disebut juga masa nirleka, yang dimana nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Jadi masa nirleka atau praksara adalah masa dimana manusia belum mengenal tulisan. Periodisasi masa praksara terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan geologi dan yang kedua berdasarkan arkeologi. Berdasarkan geologi mengacu pada umur dan lapisan bumi, seperti masa Paleozoikum, diulang. Periodisasi masa praksara terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan geologi dan yang kedua berdasarkan arkeologi. Berdasarkan geologi mengacu pada umur dan lapisan bumi, seperti masa Arkeozoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Neozoikum. Berdasarkan arkeologi mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian arkeologi, seperti pada zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman logam. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Yang pertama menurut teori Yunani, yang kedua menurut teori Nusantara, yang ketiga teori out of Afrika, dan yang keempat teori out of Taiwan. Teori out of Yunani adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu sendiri merupakan keturunan dari Homo solensis dan Homo wajakensis. Teori out of Afrika merupakan teori yang didasari dari hasil penelitian DNA. Menurut teori out of Taiwan, manusia di Nusantara berasal dari Taiwan. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa dari menurut teori out of Taiwan, manusia di Nusantara berasal dari Menurut teori out of Taiwan, manusia di Nusantara berasal dari manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang dipakai leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Australanesia di Formosa, Taiwan.
penyebaran nenek moyang di Negrito mendalami sebagian besar kepulau pedalaman maaf ibu diulang. Penyebaran nenek moyang di Indonesia. Negrito mendalami sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau seperti suku Siak dan suku Sakai, Proto Melayu, suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua, suku Deutero Melayu, suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Cukup sekian dari saya. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.